drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. The falling leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, when autumn leaves start to kegiatan Ngopi Sehat. Ngopi Sehat adalah suatu kegiatan yang diinisiasi oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, yang mana Ngopi Sehat adalah kegiatan yang berusaha mensinergiskan antara kegiatan-kegiatan yang ada di SKPD. Kemudian juga kita mencoba membangun kolaborasi pentahelik yang melibatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta, kemudian juga komunitas masyarakat, kemudian juga media dan juga akademisi. Nah, khusus untuk malam ini kami mengundang dari Dinas Peternakan dan Perikanan, kemudian juga kami mengundang dari DPR KPLH, ada juga kami spesial kami hadirkan dari akademisi hukum Islam, ada Pak dosen Endin Lidinilah. Ya. Mohon izin Ibu dan Bapak untuk berdiri, izinkan saya untuk mobilisasi ya. Menurut teori L. Bloom, Ibu dan Bapak, bahwa kesehatan masyarakat berdasarkan empat faktor. Jadi yang pertama adalah
faktor pola hidup. Kemudian juga yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah yang terakhir genetik ya. Nah, berbicara tentang pola hidup, yang lebih kita kenal dengan yang namanya pola hidup sehat. Pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, ketika berbicara tentang PHBS ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Karena PHBS adalah mengubah perilaku masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang tadinya tidak mau menjadi mau, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Nah, ketika masyarakat mau tapi ketika masyarakat tahu tapi tidak mau, seperti misalkan dia tahu bahwa menggunakan jamban yang sehat itu adalah bagus atau harus gitu ya. Nah, tapi dia tidak mampu. Jadi di sini kita membangun peran-peran lintas sektor, kemudian juga kita bagaimana mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan tersebut yang kita sebut adalah Germas. Nah, bersama kita pada hari ini, pada malam ini kita juga ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis yang mana, boleh tepuk tangan? Yang mana sering sekali Pak Kadis menyampaikan kepada kami, Pak, kolaborasikan gitu ya, sinergiskan, advokasikan gitu. Nah, saya ingin ke Bapak terlebih dahulu, kenapa Pak kita dalam melaksanakan tupoksi kita harus selalu bersinergis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada para tamu undangan, izinkan saya untuk berbicara sedikit. Ya, kenapa kita harus berkolaborasi? Sepertinya gitu ya, pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh kita sendiri ya. Ada segmen-segmen lain yang mungkin bisa dikerjakan oleh orang lain atau ada hal lain yang bisa dikerjakan oleh lain, padahal kita butuh ya untuk menyelesaikan satu pekerjaan secara sempurna atau paripurna. Nah, berdasarkan hal itu ya kita mengenal yang namanya Germas ya, gerakan hidup ya, gerakan untuk hidup masyarakat untuk hidup sehat ya. Ini tertuang di dalam Inpres nomor 1 tahun 2016. Disitulah kita letak kolaborasi ya, karena Inpres ini bukan hanya domain untuk kita di kesehatan, tapi untuk semua ya. Nanti itu ada SKPD lain sebagai pendukung ya. Dengan 7 indikator Germas ya, minimal tahun ini kita gulirkan 3 indikator, ada hal-hal lain SKPD lain yang mesti bergerak ya, entah itu SKPD, OPD, mungkin dari sivitas akademika, mungkin dari kelompok-kelompok masyarakat lain ya, untuk sama-sama gitu ya. Untuk sama-sama yuk mari bergerak untuk hidup sehat ya, agar nanti ya capaian-capaian kita ya di dalam membangun kesehatan beserta tujuan-tujuan pembangunan lain bisa terselesaikan ya. Untuk itu kuncinya adalah sinergitas, kolaborasi, sama-sama bergerak untuk satu tujuan, yaitu masyarakat Ciamis sehat ya. Untuk sehatnya Indonesia dalam menempuh nanti di periode 45 yang produktif ya, di mana kita bisa membangun maju Indonesia, membangun maju Ciamis, sehingga kita menjadi terdepan di Indonesia, terdepan di dunia. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan ya. Ya, terima kasih Pak Kadis. Ya, Ibu dan Bapak wargi Ciamis semuanya. Tadi yang pertama yang menjadi faktor utama dalam ya, yang menjadi faktor utama terhadap kesehatan masyarakat adalah pola hidup. Tadi sudah disampaikan PHBS. Nah, yang paling besar peranannya adalah makanan atau konsumsi kita sehari-hari, di mana dalam PHBS ini ada beberapa indikator, diantaranya yaitu yang pertama aktivitas fisik, kemudian juga konsumsi sayur dan buah,
tidak merokok, kemudian tidak minum alkohol, kemudian menggunakan jamban yang sehat gitu ya, kemudian membangun lingkungan yang bersih. Nah, berbicara tentang makanan, masyarakat harus dibiasakan dengan makanan yang beragam, kemudian juga bergizi seimbang dan aman. Nah, bersama kita juga sudah ada bestie saya nih dari Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, ada Pak Yudi, siapa namanya? Yudi Rahman Saleh, SKM MKM. Nah, barangkali masyarakat nih masih perlu kita tingkatkan pengetahuannya. Apa yang disebut dengan makanan yang beragam, kemudian bergizi seimbang dan juga aman. Baik, terkadang kita kalau makan, baik itu sarapan, makan pagi, kemudian juga makan siang, makan malam, asal kenyang. Tidak pernah memperhatikan kandungan gizi yang ada di dalamnya. Jadi asal kenyang, pagi-pagi ya udahlah makan yang ada aja, kemudian siang ada batagor dimakan gitu ya. Dengan gizi seimbang diharapkan bahwa makanan yang kita konsumsi atau bahan pangan yang kita konsumsi itu mengandung gizi yang baik untuk tubuh sehingga bisa memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Zat gizi mulai dari protein, kemudian juga karbohidrat, ada mineral, vitamin, lemak dan sebagainya itu dibutuhkan oleh kita. Sehingga diharapkan dengan gizi yang seimbang kebutuhan kita bisa terpenuhi. Dan menjadi poin penting juga bahwa tiap orang itu membutuhkan jumlah yang berbeda tergantung dari usia, kemudian juga jenis kelamin dan status kesehatannya. Dan menjadi garis bawah juga, satu jenis makanan itu tidak bisa memenuhi gizi yang kita butuhkan, harus beragam dan juga harus seimbang. Contohnya nasi itu kaya di kalori, tapi rendah di vitamin dan juga mineral. Sehingga kita membutuhkan jenis makanan lain yang bisa mengcover kebutuhan gizi itu. Contohnya kita mengkonsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur itu kaya akan vitamin, mineral, dan juga serat. Tapi dia miskin atau kurang di protein dan juga kalori. Sehingga ada baiknya kita menambahkan daging untuk protein hewani dan juga protein nabati. Sehingga satu porsi makanan atau di kesehatan itu ada yang namanya isi piringku. Jadi itu udah seimbang. Udah seimbang, saling melengkapi. Satu kali kita makan, baik itu makan pagi, siang, malam, gizi kita bisa terpenuhi, kemudian nutrisinya bisa oke buat tubuh kita. Itu mungkin Bu Nova. Itu yang gizi seimbang dan beragam ya. Nah, kemudian ada lagi yang harus aman gitu ya. Sepertinya ini lebih cocok nih Teh Haji Ii yang menjawab bahan makanan atau bahan pangan yang aman itu seperti apa? Baik, terima kasih Neng Nova. Jadi makanan yang aman itu adalah makanan yang terbebas dari 3 bahaya. Yang pertama bahaya fisik. Bahaya fisik adalah bahaya yang disebabkan oleh suatu barang. Misalnya ketika saya makan kue atau roti misalnya, tiba-tiba saya ada krek gitu, oh itu isi hektar misalnya, itu contoh bahaya fisik. Yang kedua adalah bahaya biologis. Bahaya biologis ini adalah bahaya yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit dan sebagainya. Nah ini memang tidak bisa kelihatan secara kasat mata kalau bahaya biologis ini. Harus ada pemeriksaan laboratorium. Yang dijadikan indikator sanitasi dalam pemeriksaan makanan secara biologis adalah Escherichia coli, bakteri Escherichia coli. Jadi kalau suatu makanan apabila sudah mengandung Escherichia coli berarti itu sudah tercemar oleh tinja manusia. Kemudian yang ketiga adalah harus aman dari bahaya kimia. Nah bahaya kimia ini adalah bahaya yang disebabkan oleh zat kimia.
baik zat kimia yang sengaja dimasukkan, misalnya bahan tambahan pangan yang tidak terregister di BPOM atau yang tidak ada di Permenkes 033 2012 misalnya, atau yang zat berbahaya yang disengaja untuk dijadikan untuk mencapai keuntungan yang lebih si pengusahanya. Misalnya zat berbahaya yang tidak boleh formalin, boraks, pewarnanya metanyl yellow, rodamin B, dan sebagainya. Kemudian BTP yang sesuai juga dengan Permenkes, apabila dosisnya tidak sesuai, itu juga menjadi zat berbahaya. Mungkin itu Bu Nova, jadi makanan yang aman itu adalah makanan yang terbebas dari 3 bahaya tersebut. Ya. Oke, Bu I, nanti kita lanjutkan lagi ya, masih ada pembahasan makanan yang aman untuk masyarakat. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita simak terlebih dahulu ada Ibu Pera dari Banggaluh akan menyanyikan sebuah lagu. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianmu itu dengan sikapku. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau pinta dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu, seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Terasa terhempasnya kelakianmu itu dengan sikapku, hingga tiada dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Oh, mungkinkah diri ini dapat
insan seperti dirimu, seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Tadi setelah tahu apa saja cemaran yang ada dalam pangan yang kita konsumsi, mungkin wargi Ciamis juga ingin mengetahui ya, apa saja upaya kita agar apa yang kita konsumsi, kita sajikan itu aman dan berkualitas. Nah, Besti, siapa yang mau membantu saya? Boleh. Ini ada Aridwan dari Kesehatan Lingkungan dan Olahraga. Ya. Baik, terima kasih. Jadi yang harus diperhatikan dalam penyajian masakan adalah toleransi penyajian setelah masakan matang. Jadi setelah masakan matang itu sebaiknya dikonsumsi tidak lebih dari 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam berarti pilihannya ada 3, yaitu yang pertama disimpan dalam lemari es, dipanaskan atau dibuang seperti itu. Ya, iya. Karena kita mengenal ada yang namanya danger zone, yaitu suhu berbahaya atau suhu yang optimal bagi pertumbuhan bakteri, yaitu antara 4 derajat sampai 60 derajat Celcius. Jadi pada prinsipnya dalam penyajian makanan itu, makanan yang panas harus disajikan dalam keadaan panas, makanan dingin harus disajikan dalam keadaan dingin, dan makanan beku harus disajikan dalam keadaan beku, seperti itu. Dan kalau misalnya disimpan dalam lemari es dan ingin dikonsumsi lagi, harus dipanaskan. Pemanasannya itu misalnya kalau sayur harus dipanaskan dalam suhu 100 derajat Celcius, dan maksimal hanya boleh dipanaskan untuk 1 kali pemanasan. Seperti itu. Yang terakhir mungkin dalam penyajian makanan itu harus dalam tempat tertutup untuk menghindari dihinggapi vektor penyakit seperti lalat ataupun kecoa. Terima kasih. Nah, ternyata kalau kita lihat ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mengkonsumsi makanan tadi, salah satunya dengan menggunakan bahan pengawet. Nah, bagaimana Ayudi untuk penggunaan bahan pengawet? Baik, untuk penggunaan bahan pengawet, berdasarkan Permenkes ya, Permenkes nomor 33 tahun 2012 memang kita diperbolehkan untuk menggunakan bahan pengawet sintetik. Tapi ada alternatif lain juga gitu, kita juga bisa menggunakan bahan pengawet yang alami. Yang pertama mungkin dengan menggunakan garam, gula, cuka, kemudian lemon ya, bisa dipakai juga untuk mengawetkan makanan secara alami. Atau dengan cara atau metode supaya makanan lebih awet, seperti pengasapan, dan penjemuran, dan lain sebagainya. Walaupun memang untuk industri khususnya membutuhkan seperti bahan pengawet sintetik seperti asam benzoat ya, atau nitrit ya, itu harus diperhatikan banyaknya dosis yang digunakan dibandingkan dengan bahan pangan yang akan diawetkan. Jadi tidak masalah apakah mau menggunakan bahan pengawet yang sintetik asal sesuai dengan aturan dan jumlahnya juga harus pas. Tapi lebih baik kalau saya sih ngajaknya yang secara alami aja biar kita juga tetap sehat. Nah, berarti warga Ciamis di sini perlu adanya satu pengawasan ya
untuk bahan konsumsi pangan ini. Kira-kira Bu Ii, siapa saja ini yang berperan dalam pengawasan makanan yang beredar di masyarakat? Baik, ini terkait juga dengan keamanan pangan ya, Neng Nova. Keamanan pangan ini menjadi tanggung jawab 3 unsur. Yang pertama dari pemerintah. Pemerintah ini berperan sebagai pembuat regulasi, kemudian mengawasi. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini sudah tahu ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di antaranya mungkin tadi yang disebutkan oleh Pak Yudi, Permenkes nomor 033 tahun 2012 tentang BTP, kemudian yang terbaru tentang OSS RBA nomor 5 tahun 2021 dan sebagainya. Itu merupakan produk-produk regulasi dari pemerintah untuk mengawasi keamanan pangan di Indonesia. Kemudian unsur yang kedua adalah produsen. Produsen ini baik dari yang kecil misalnya UMKM yang punya aspek legalnya PIRT, kemudian yang besarnya MD atau ML itu ya, makanan dalam, makanan luar, itu harus mengeluarkan produksinya itu yang aman. Yang aman dari 3 bahaya cemaran tadi ya. Nah, untuk memperoleh makanan yang aman tersebut, industri atau produsen makanan diharuskan ini menggunakan prinsip CPPBOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah unsur dari masyarakat atau konsumen. Nah, konsumen ini juga harus pinter memilih produk. Mana yang aman buat dikonsumsi. Salah satunya tadi dengan melihat aspek legalnya. Apakah makanan yang kita konsumsi ini sudah mempunyai izin edar PIRT misalnya, atau laik sehat, atau MD, atau ML. Nah, kalau masyarakat sudah pinter, itu juga akan mendorong produsen untuk mempunyai aspek legal PIRT tersebut. Sehingga 3 unsur tadi bisa bersinergi dengan baik. Nanti keamanan pangan akan tercapai. Nah, yang dikatakan pangan ini adalah dari from farm to table. Jadi dari sangat luas gitu ya. Tidak hanya makanan yang sudah tersaji di meja makan ini, tapi dari mulai kebunnya gitu. Bagaimana dia memproduksi bahan tambahan bahan makanan ini, apakah sudah aman? Nah, kemudian dari transportasinya sampai di pasar, sampai menjadi dikonsumsi oleh masyarakat atau oleh konsumen. Mungkin itu Neng, 3 unsur itu. Siap Teh Haji. Sepertinya untuk masalah keamanan pangan sudah terjawab ya. Kemudian saya juga ingin menjelaskan bahwa Ngopi Sehat ini adalah kegiatan sinergitas atau kolaborasi pentahelik. Nah, Ngopi Sehat sendiri sebenarnya adalah kepanjangan dari ngobrol perkara isu-isu kesehatan. Nah, kebetulan pada saat ini kita akan menghadapi Idul Adha. Nah, isu yang sedang beredar di masyarakat adalah tentang penyakit mulut dan kuku. Nah, sepertinya banyak kekhawatiran di masyarakat apakah hal ini berbahaya tidak untuk tubuh manusia gitu ya. Nah, bersama kita sudah hadir juga ada Bu Dr. Asri Kurnia dari Dinas Peternakan dan Perikanan. Ya, Bu Dokter, selamat malam. Malam Teh Nova. Ya. Dok, kalau melihat ya sekarang kan masyarakat sedang galau karena adanya isu PMK. Nah, sebenarnya PMK itu apa, Dok? Terima kasih Neng Nova. Memang saat ini tepatnya awal bulan Mei ya, Indonesia terjangkit wabah PMK dan sudah merebak ya di pemberitaan-pemberitaan. Kemudian wabah PMK ini ditetapkan melalui Kementan, Keputusan Menteri Pertanian 403/404/2022, terdapat 2 provinsi dengan status wabah PMK.
Di sini Provinsi Jawa Timur dengan 4 kabupaten, Mojokerto, Lamongan, Gresik, dan Sidoarjo. Kemudian Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah Indonesia bebas hampir 32 tahun, dideklarasikan tahun 90 oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia, OIE, Indonesia bebas PMK tahun 90. Dan pada awal bulan Mei terjangkit PMK di 2 provinsi itu dan mendekati ibadah kurban. Tentu banyak masyarakat yang khawatir. Nah, untuk PMK sendiri itu apa? Jadi PMK itu penyakit mulut dan kuku, itu penyebabnya virus, aptovirus, itu menyerang hewan berkuku celah 2 atau berkuku genap seperti domba, kambing, sapi, kerbau, dan juga babi. Itu mungkin. Bagaimana dok cara masyarakat melihat atau mengetahui bahwa hewan kurbannya terinfeksi oleh PMK atau tidak? Ciri dari PMK sendiri. Nah, untuk gejala klinis dari PMK itu yang pertama adanya luka ataupun lesi pada mulut, kemudian otomatis ya karena ada luka, jadi air liur juga berlebihan, kemudian nafsu makan tentu berkurang, kemudian ada demam, dan ada juga luka di kuku kakinya. Tetapi setelah ada fatwa MUI, mungkin nanti juga akan dijelaskan oleh pakarnya, fatwa MUI 32 tahun 2022 bahwa masyarakat jangan khawatir, bergejala ringan itu tetap sah dikurbankan. Nah, kalau di Ciamis sendiri kasus PMK bagaimana dok? Untuk Ciamis saat ini belum ada laporan kembali, Teh Nova. Terakhir Mei memang kami ada laporan dari masyarakat dan perkembangannya alhamdulillah persembuhan karena sifatnya virus sendiri memang penularannya sangat cepat. Kemudian morbiditasnya memang tingkat kesakitan sampai 90-100%, tapi tingkat kematian sangat rendah untuk hewan yang dewasa, tapi untuk anak memang cukup tinggi. Tapi tingkat persembuhannya sangat cepat dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan kembali. Kemudian ini dok, satu lagi nih yang sepertinya banyak yang ingin ditanyakan oleh masyarakat. Kalau penularan ke manusia itu seperti apa? Dari PMK itu menular enggak ke manusia gitu? Nah ini ya yang perlu kita perhatikan dan warga masyarakat pointernya gitu. Jadi PMK tidak membahayakan kesehatan manusia. Ini bukan menurut saya, tapi ini Badan Kesehatan Hewan Dunia. Jadi bukan penyakit zoonosis. Jadi tidak membahayakan kesehatan manusia. Jadi tidak zoonosis. Seperti itu. Baik dok, kita nanti akan lanjutkan kembali. Masih banyak yang ingin saya tanyakan mewakili masyarakat. Mangga. Kita ke Teh Pera terlebih dahulu. Bersanding nyaman denganku hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagia
bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Ku ikhlaskan dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlaskan bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, kan pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Kan ku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Baik, terima kasih Tepera. Dok, kita lanjut ya. Siap, Ya, Teh kalau Nova. tadi dokter bilang bahwa PMK itu penyebarannya cepat. Ya, Nah, lalu strategi seperti apa yang telah dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mengatasi hal ini? ya, terima kasih Teh Nova. Memang PMK ini patut diperhatikan juga penurunannya selain kontak langsung juga tidak langsung melalui aerosol, melalui udara itu bisa sampai 10 kilo. Sehingga perlu strategi-strategi upaya baik itu pemerintah, kabupaten, provinsi ataupun pusat ataupun masyarakat yang terlibat. Nah, untuk upaya yang sudah Dinas Peternakan, Perikanan Kabupaten Ciamis upayakan, yang pertama melalui Kepala Dinas membentuk Satgas penanganan PMK. Kemudian yang kedua memberikan surat edaran, kemudian instruksi himbauan kepada camat, kepala desa, kemudian
kepala UPTD wilayah, petugas lapang, peternak, bandar, bagaimana penanganan ataupun pencegahan PMK agar tidak menyebar luas ke wilayah Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, barang tentu pembatasan wilayah dari yang memang zona merah ke zona hijau ataupun terduga. Kemudian isolasi apabila ada lapor terindikasi. Kemudian biosecurity ketat, itu sebagai kuncinya mempercepat persembuhan ataupun tidak menyebar luas. Kemudian KIE, kita juga menyebarkan pamflet, leaflet, kemudian sosialisasi tingkat kabupaten, mengundang MUI, mengundang panitia kurban, mengundang camat, para camat, kepala desa, kemudian penyuluh agama, kemudian para bandar, agar ikut membantu ataupun bersama-sama untuk mencegah penyebaran PMK, terutama saat akan dilaksanakannya ibadah kurban nanti. Itu mungkin, Bu. Nah, berarti kalau seperti itu masyarakat perlu mengetahui nih rumah potong hewan atau syarat-syarat untuk tempat pemotongan hewan seperti apa tuh, Dok, yang aman? Iya, jadi memang disarankan pemotongan hewan itu dilakukan di RPH, tetapi untuk hari raya besar keagamaan ada di undang-undang itu boleh dilakukan di luar RPH. Nah, apa syarat di tempat penjualan ataupun di tempat pemotongan hewan kurban di luar RPH, mungkin intinya sama dengan tempat-tempat pemotongan tahun-tahun sebelumnya ya, umumnya di DKM, tapi yang perlu wajib dipenuhi yaitu fasilitas penanganan limbah, karena barang tentu apabila ada gitu ya ternak yang terindikasi gejala ringan itu harus penanganan khusus. Jadi ada penanganan limbah, lubang galian khusus, kemudian fasilitas perebusan yang umumnya mungkin 1-2 mungkin bisa lebih ditambahkan. Kemudian juga desinfeksi setelah pemotongan. Nah, desinfektan sendiri itu khusus ya, bisa menggunakan bahan aktif sitrun, asam sitrat ya, yang bisa buat makanan, kemudian pemutih baju atau pakaian. Itu. Oh, seperti itu ya. Nah, Dok, berarti kalau seperti itu kan tadi tidak menular ke manusia karena bukan zoonosis ya. Tapi apakah ada bahan-bahan atau organ-organ dari hewan itu yang bisa membahayakan juga untuk manusia atau untuk lingkungan? Ya, baik Teh Nova, mungkin di sini penanganan hewan ataupun daging ya, hewan kurban apabila gitu ya diindikasikan ataupun ditemukan di tempat pemotongan di luar RPH ada yang gejala ringan PMK, karena gejala ringan kan sesuai fatwa MUI itu diperbolehkan ataupun sah hukumnya disembelih. Nah, apabila di tempat pemotongan itu terdapat ternak yang dengan gejala ringan, itu di SOP-nya itu diakhirkan, jadi pemotongan paling akhir. Kemudian daging, kemudian tulang, jeroan, buntut ekor itu langsung direbus, tidak boleh dicuci. Direbus 30 menit sebelum didistribusikan ke masyarakat. Dan itu diusahakan distribusinya tidak boleh lebih dari 5 jam. Kemudian daging dan jeroan itu dipisah kemasannya, kemudian disatukan dalam satu kresek. Itu. Berbicara kresek, nanti kita akan nyambung dengan DPR KPLH, Dok. Tapi nih saya penasaran, Dok. Kan kalau Idul Adha itu banyak banget tuh daging-daging pemberian gitu ya. Kemudian ada yang kurban juga. Nah, itu bagaimana, Dok, pengolahan yang baik dan berapa lama waktu yang bagus untuk kita konsumsi dagingnya? Jadi apabila daging tersebut ya kita khawatirkan ataupun ada indikasi tersebut, jadi apabila langsung diolah, daging itu jangan dicuci tapi langsung direbus, langsung diolah. Tapi apabila tidak langsung diolah, itu daging disimpan dulu di chiller, refrigerator kurang lebih 24 jam, kemudian simpan di freezer, itu bisa lebih dari 3 bulan.
seperti itu. Dan itu virusnya bisa mati. Jadi jangan dicuci, takutnya ada darah yang bisa mengkontaminasi atau mencemari lingkungan gitu. Karena kembali lagi PMK tidak membahayakan kesehatan manusia, tetapi kita tidak boleh dolim ke lingkungan ataupun kita di lingkungan kan banyak peternakan. Jadi intinya kembali lagi perebusan itu, ada ya image-nya kalau direbus, berarti itu menular ke manusia, tapi itu penanganan bukan mencegah ataupun indikasinya menular ke manusia, tapi itu untuk mengurangi pencemaran ke lingkungan ataupun hewan di sekitar kita. Nah itu, jadi warga Ciamis sepertinya banyak yang masih salah tuh dok untuk penanganan daging kurban. Karena saya sendiri biasanya karena banyak gitu ya, langsung masukin ke freezer. Ternyata harus di bawah dulu, yang di bawah dulu ya dok, 24 jam baru dimasukkan ke freezer gitu ya. Nah dok, kita beralih dulu ke Pak Wardianto ya. Bersama kita juga sudah ada Pak Wardianto dari, maaf Bu, dari DPR KPLH ya. Pak, tadi kan sudah disinggung ya sama Dokter Astri bahwa ada keresek tuh, sepertinya Bapak lagi galau nih untuk menghadapi Idul Adha ini, berapa banyak keresek yang akan menumpuk gitu ya. Betul nggak Pak? Betul, Nah, Pak. Ya. Gimana Pak? Apakah Bapak bisa mengestimasikan berapa sampah plastik atau sampah keresek yang akan ada setelah Idul Adha ini? Ya. Untuk daerah Kabupaten Ciamis, untuk secara estimasi di Kabupaten Ciamis ada 258 desa dan kelurahan. Kalau kita asumsikan satu desa itu 5 ekor sapi, ya, dan 1 ekor sapi itu membutuhkan 400 kantong plastik. Berarti timbunan sampah kita yang akan dihasilkan itu sekitar 516.000 kantong plastik. Banyak juga ya Pak ya? Ya, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Makanya kita waspadai supaya tidak ada sampah plastik yang timbul. Kita sikapi dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu khususnya Pak Bupati, untuk surat edaran Pak Bupati mengenai pengurangan sampah plastik, yaitu peraturan Pak Bupati nomor 658.1/777 DPR KPLH _03 tentang Hari Raya Idul Adha tanpa sampah plastik. Ya. Adapun di dalamnya yaitu mengenai himbauan kepada panitia, kepada masyarakat dan panitia pembagi daging kurban itu dihimbau supaya tidak menggunakan kantong plastik. Memangnya Pak, seberapa besar nih masalah yang ditimbulkan oleh penggunaan plastik ini? Kalau untuk penggunaan kantong plastik itu di kemungkinan kalau misalkan itu terjadi timbunan sampah plastik tidak bisa dihindarkan, itu kemungkinan besar akan terjadi wabah penyakit dan bencana alam. Makanya kita harus betul-betul sikapi bagaimana caranya dengan kita menyambut Hari Raya Idul Adha ini tanpa sampah kantong plastik. Karena mungkin plastik itu lebih susah. Itu, iya, ya. karena kantong plastik itu membutuhkan ratusan tahun untuk diurai oleh alam. Tapi kalau kita secara bijak, kita bisa ganti dengan pengganti yang lain. Misalkan kalau kita membagikan hewan kurban, itu ada wadah pengganti, yaitu bisa dengan besek, ya. Ada juga bisa dengan daun jati atau daun pisang atau dari pelepah pisang, ya. Itu banyak pengganti. Itu akan bisa lebih cepat diurai oleh alam. Jadi itu yang kami himbau kepada masyarakat untuk penggunaan bahan dari alam. Gitu. Itu ya. Nah, kemudian Pak,
tadi kan penggunaan plastik itu diganti dengan bahan-bahan yang alami ya, seperti daun jati. Pantesan wargi Ciamis, rekan saya Teh Haji Ii selalu ya woro-woro gitu ke kita. Hey, nanti Idul Adha jangan lupa ya pakai daun jati gitu ya. Memang kalau menggunakan daun jati itu ada manfaat lain ke daging kurbannya. Iya, kalau manfaat secara ini ke daging kurbannya memang agak bertahan lama ya. Dan manfaat yang lainnya kalau kita menggunakan bahan pengganti itu kita selain bisa dijadikan kompos, kita juga bisa meningkatkan ekonomi dengan pembuatan ekonomi masyarakat dengan pembuatan kompos dari bahan-bahan tersebut. Dan juga untuk bahan alami itu kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat juga dengan pengrajin besek. Ya, jadi selain mudah diurai oleh alam, kita juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menghasilkan pengrajin besek tersebut. Jadi masyarakat sejahtera, lingkungan juga aman dan bersih ya Pak ya. Iya, betul benar Pak. Kemudian Bu, tadi sepertinya cocok ya tentang pengolahan daging kurban untuk disosialisasikan oleh Ibu Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Ciamis ya. Bu, ada yang mau disampaikan terkait dengan pengolahan makanan atau pengolahan daging kurban ini untuk ibu-ibu PKK yang lain? Ya, terima kasih Neng Nova. Jadi begini ya, sebentar lagi kita akan mengikuti sebuah event yang luar biasa yaitu Idul Adha ya. Tentunya kepada ibu-ibu semua, kader PKK juga kita jangan terlalu takut ya dengan penyakit PMK ini karena tadi sudah disampaikan juga oleh Dokter Asri bahwa ini tidak terlalu banyak Dok ya, tidak menular ke manusia. Jadi bagaimana cara pengolahannya itu yang utama mungkin yang Nova ya. Jadi nanti juga ibu-ibu semua tolong ikuti apa yang sudah diinformasikan oleh Dokter Asri. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan protein yang baik gitu ya, terutama untuk keluarga. Ya itu saja Nova. Ya, terima kasih Ibu. Wargi Ciamis, selain kita juga harus memperhatikan keamanan daging kurban atau makanan lain yang kita konsumsi di momen Idul Adha ini juga biasanya banyak keluhan-keluhan kesehatan ya. Nah, bagaimana kita mengatasi atau mengantisipasi hal tersebut? Nanti kita akan kembali bergabung dengan teman-teman saya. Tapi untuk saat ini kita akan menyaksikan kembali Teh Pera untuk menyanyikan sebuah lagu. Dipersilahkan Teh Pera. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Dalam kerinduan ku menanti sayang.
lagi sayang. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Dalam kerinduan ku menanti sayang. Dalam kerinduan hatiku. Ya, oke. Warga Ciamis, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali masyarakat mengeluh masalah kesehatan pada momen Idul Adha ini karena mungkin itu adalah karena diakibatkan oleh ketidakseimbangan apa yang kita konsumsi. Nah, Pak Yudi, kembali mohon dijelaskan bagaimana cara kita menjaga kesehatan pada momen Idul Adha ini? Baik, Teh Nova. Saat Idul Adha, waktunya kita selebrasi dengan macam-macam daging ya, terutama daging sapi dan juga daging kambing. Kita bisa mengolahnya dalam bentuk kuah, kemudian juga dibakar bentuk sate atau diawetkan dalam bentuk rendang dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, saat kita mengkonsumsinya itu menumpuk lemak di dalam tubuh kita. Tapi perlu diketahui juga, mungkin sebagian wargi juga tahu bahwa lemak itu ada dua macam. Ada lemak yang baik dan juga ada lemak yang jahat. Lemak yang baik atau kita kenal dengan HDL ya, High Density Lipoprotein, moga-moga tidak salah. Dan lemak yang baik itu berasal dari ikan, kemudian juga kacang-kacangan, kemudian juga biji-bijian dan lain sebagainya itu dibutuhkan untuk kita. Tadi kan zat gizi yang dibutuhkan salah satunya itu lemak. Kemudian lemak yang jahat itu ada lemak trans, biasanya dari junk food, kemudian juga dari makanan kemasan. Dan satu lagi yaitu lemak lemak jenuh atau LDL. Low density lipoprotein yang biasanya dihasilkan dari daging merah seperti sapi dan juga kambing, kemudian juga unggas-unggasan dan produk dari susu. Itu yang paling berbahaya. Ya boleh saja kalau sepertinya Idul Adha kita selebrasi konsumsi makanan daging tersebut, tapi ada baiknya tadi dijelaskan oleh Teh Nova juga ada yang namanya germas, konsumsi buah dan sayur. Dengan mengkonsumsi buah dan sayur, kemudian juga herbal-herbal dan lain sebagainya, itu setidaknya bisa menurunkan jumlah lemak jahat di dalam tubuh kita. Karena perlu diingat bahwa apabila kita mengkonsumsi lemak, maka asam lemak itu secara otomatis mengikat sel hati untuk memproduksi kolesterol berlebih. Sehingga kolesterol di dalam tubuh kita itu yang paling banyaknya itu ada kolesterol jahat. Sehingga dengan mengkonsumsi buah seperti tomat masuk buah atau sayur ya. Kemudian beri-berian, ada juga alpukat, kemudian pisang, kemudian kalau sayurnya bayam, terong, itu mempunyai kandungan yang bisa menstabilkan jumlah kolesterol di dalam tubuh kita. Jadi masih tetap aman.
Menurut Jadi, saya seperti itu. Konsumsi sayur dan buah itu harus dilakukan setiap hari ya? Wajib. Wajib. Wajib di Germas ataupun di PHBS itu adalah ada salah satu indikatornya itu mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Mungkin tidak perlulah mengkonsumsi buahnya yang mahal gitu. Kan ada macam-macam juga buah yang ada tumbuh di halaman kita seperti pisang, kemudian juga pepaya, jambu dan lain sebagainya. Asal zat gizi di dalam tubuh kita itu bisa terpenuhi. Mungkin di antara warga Ciamis juga ada yang berupaya nih karena merasa berdosa ya, berdosa sudah mengkonsumsi daging yang sangat banyak atau lemak yang sangat banyak. Ada yang mengkonsumsi juga dengan minuman teh atau herbal, boleh nggak kalau seperti itu? Saya pernah baca dulu salah satu penelitian. Memang di dalam kandungan beberapa herbal juga itu mempunyai antioksidan ya. Atau ada beberapa zat yang memang bisa menstabilkan jumlah kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Seperti bawang putih, kemudian juga kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Mungkin bisa di searching lagi herbal apa saja yang bisa kita gunakan. Plus nanti resepnya membuat herbal supaya kolesterol kita itu stabil dan juga kolesterol jahatnya hilang. Jadi Lemaknya luntur. lemaknya luntur. Sehingga selebrasi Idul Adha kita makan daging tapi kita tetap sehat. Ya, warga Ciamis bagus banget ya public speakingnya kalau Promkes sejati. Ya, baik warga Ciamis sebenarnya masih ada satu narasumber lagi yang saya simpen karena ingin dibersamai oleh beliau lebih lama. Tapi kita break terlebih dahulu. Pasti warga Ciamis sudah kangen dengan suaranya Ibu Rita Apolonia. Mangga Ibu. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku masih di dunia ini, melihatmu dari jauh bersama dia. Walau pasti ku terbakar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku merindukanmu.
biasa Ibu. Ya, warga Ciamis selain kita harus memahami terkait keamanan pangan dari segi kesehatan, kita juga dan pasti di antara masyarakat juga ada yang bertanya-tanya bagaimana hukumnya melakukan kurban di masa wabah PMK ini. Bersama kita sudah ada Bapak dosen, maaf Pak dosen, tanpa mengurangi rasa hormat karena saya ingin lebih panjang ngobrol dengan Bapak karena setelah tadi kita membahas tentang makanan yang sehat dari segi tadi cemarannya seperti apa, kemudian cara pengolahannya seperti apa, cara pendistribusiannya juga seperti apa. Masyarakat juga ingin mengetahui secara syariat itu seperti apa Pak untuk pelaksanaan kurban ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, terima kasih sudah hadir sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi seluruh SKPD untuk membangun pentahelik yang lebih baik lagi. Bu Nova, saya ditanya tentang hukum pertama ya. Boleh saya nanya balik ke Bu Nova? Boleh, oke. Ya. Bu Nova tahu nggak perbedaan antara kurban dengan poligami? Aduh taluk deh. Taluk. Ayudi tahu nggak? Pak Kadis, terang itu perbedaan kurban sama poligami. Oh, ente ya. Ampun. Kalau poligami banyak orang yang mau tapi tidak mampu. Pak Eje, Kang Eri, Pak Kadis kumaha, Bu Kadis. Banyak orang yang mau tapi tidak mampu kalau poligami. Ya, karena syaratnya berat ya, gitu ya. Kalau kurban banyak yang mampu tapi tidak mau. Ya. Gimana Bu Nova? Sepakat? Jadi berarti itu mengubah lagi yang tidak mau menjadi mau. Ya. Seperti germas ya? Seperti germas gitu ya. Padahal hukum dari kurban ini adalah sunat muakkad ya. Jadi sunat muakkad itu sunat yang sangat dianjurkan. Perbuatan kita sehari-hari itu kan dalam hukum Islam dibagi 5 hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ya, yang sunat ini terbagi 3 lagi. Ada sunat muakkad, ini yang sangat dianjurkan. Ada sunat ghair muakkad dan ada sunat jaidah gitu ya. Ini sunat yang paling dianjurkan. Nah, karena ini hukum Islam, saya kan harus berbasis dalil gitu ya. Dalilnya di surat Al-Kautsar ya. Inna a'toina kal kautsar fasolli li robbi kawanhar inna syani'aka huwal abtar. Di ayat 2 itu fasolli ya. Fasolli di sini para ulama menafsirkan adalah sholat Idul Adha. Wanhar dan berkurbanlah. Meskipun ini kalimat perintah, tapi karena ada korinah, ada ciri, ada petunjuk di hadis bahwa ini bukan wajib. Hadisnya adalah idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa aroda ahadukum ayudohi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika kamu sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah tanggal 1 ya. Wa aroda ahadukum ayudoha dan salah seorang kamu ingin berkurban. Nah, disinilah karena ada proposisi wa aroda ahadukum ayudoha dan seandainya salah satu di antara kamu ingin, berarti itu kan tidak wajib karena tidak langsung kalimat perintah. Jika salah seorang di antara kamu ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi,
maka adalah menahan untuk memotong kuku dan rambut. Jadi hukumnya sunat muakkad. Tapi walaupun sunat muakkad, kalau ditinggalkan, kan yang sunat itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tapi kalau sunat muakkad tercela. Makanya kalau Imam Abu Hanifah sampai mewajibkan. Apa argumentasinya? Karena ada hadis. Ya, man wajada sya'atan walam yudohi fala yakrubanna musallana. Siapa yang orang yang mendapatkan kelapangan rezeki tidak kurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Ya, ini walaupun sunat, ya, tapi kalau ditinggalkan bagi orang yang mampu nanti ada syarat-syaratnya. Itu dicela, ya. Sama dengan misalnya talak. Talak itu boleh, tapi abgodul halali indallahi at-tolak. Barang halal yang paling dibenci Allah, talak. Ya, halal tapi dibenci gitu. Berarti kan spiritnya no sebenarnya gitu ya. Ideal moralnya, moral utamanya no gitu loh. Tapi ya tadi ya apa dibolehkan dengan beberapa rambu-rambu gitu. Nah. Itu untuk hukumnya gitu. Tapi di atas hukum ini sebenarnya yang harus dipahami oleh kita sendiri adalah filosofi dari kurban ini. Kita boleh bicara teknis gitu ya, ini hukumnya apa, tadi masalah kesehatannya seperti apa. Tapi ini yang paling mendasar bagi saya gitu ya, adalah filosofi dari kurban ini. Karena kurban ini dalam kerangka ajaran Islam itu ada di syariah. Ya, dan syariah itu kalau kita umpamakan ya, kerangka dasar ajaran Islam itu kan 3, Neng Nova, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Kalau diibaratkan pohon, akidah itu akar, syariah itu batang, daun, ranting daun, dan akhlak itu buah. Tujuan agama itu sebenarnya di buah, makanya Nabi mengatakan innama bu'itsu liutamima makrimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, kita jangan terjebak dengan rutinitas kurbannya. Tapi bagaimana impactnya terhadap perilaku kita, baik perilaku personal maupun perilaku komunal. Nah, ini penting bagi SKPD, bagi pemerintah dan bagi kita-kita semua, bahwa setiap ritual keagamaan itu harus termanifestasi dalam perilaku, dalam akhlak. Misalnya salah satunya adalah betapa seorang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu yang diminta untuk dikorbankan kan nyawa. Lah kita yang diminta dikorbankan cuma domba, kambing, sapi, ya, atau kalau di sana unta. Masa tidak tidak mau ketika memang sudah memenuhi syarat. Nah, itu Neng. Itu hukum berkurban secara umum ya. Ya. Nah, ini Pak terkait dengan wabah PMK ini. Selain ada kekhawatiran dari masyarakat mengganggu kesehatannya, ada juga yang khawatir bahwa dengan adanya PMK ini hewan kurban yang terinfeksi oleh PMK tidak sah untuk dikurbankan. Nah, seperti apa Pak tanggapan dari Pak dosen? Oke. Bicara referensi ya untuk menjawab jawaban tadi, hukum Islam itu bisa referensinya langsung dari Quran atau hadis, bisa referensinya dari kitab fikih, ya, bisa referensinya dari fatwa, bisa referensinya dari hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaan bagaimana sebenarnya hukum kurban masa pandemi dan apa syarat-syaratnya. Nah, zaman Nabi sudah ada hal seperti ini, makanya sudah ada dalil-dalilnya dalam sumber hukum Islam, diantaranya di hadis. Nah,
Di hadis dijelaskan syarat untuk kurban itu kan dipecah dari rukunnya. Kurban itu akan terjadi kalau ada yang mau kurban, yang kedua ada hewan kurbannya, ketiga ada alatnya, dan keempat ada kegiatan-kegiatan dalam proses kurban itu. Nah, tiap-tiap yang 4 itu ada syaratnya. Misalnya untuk orang yang berkurban harus muslim, baligh, ya, berakal dan mampu. Mampunya di mana ukurannya? Misalnya Pak Kadis mau mengukur, saya sudah mampu nggak kurban? Maka ukurannya 4. 1, mampu menafkahi dirinya sendiri. 2, mampu menafkahi keluarganya. Ya. Ketiga, mampu memberi makan dan minum selama Idul Adha dan hari tasyrik. Berarti 4 hari makan minum. Ya. Mampu itu dan tadi ya punya kemampuan dalam material gitu loh. Nah, itu syaratnya. Nah, kalau misalnya atau mau borok kurban, walaupun gaji gede, utang di BRI numpuk, di BCB numpuk misalnya, dihitung-hitung, ya tekor gitu. Berarti jangan memaksakan, ya. Tapi ulah ngajah-aja, wah rek sakadem deui rek Julhijjah, buru-buru balanja jadi teu boga duit gitu. Ngajah eta mah kan. Bobodohnya ngaranna hilah gitu. Yang kedua terkait dengan sebelum ke hewan kurban, ke alat. Alat yang dipergunakan itu adalah kalau dalam Islam kan berperi kehewanan ya, sama dengan ada hak asasi hewan itu. Harus dengan yang tidak menyakitkan, artinya dengan yang runcing, yang tajam. Tapi ada kecualinya, tidak boleh bahannya dari tulang atau gigi. Erek mencit embe, gegel. Untuknya, disalahkan nggak boleh itu, ya. Kemudian terkait dengan hewannya. Nah, terkait dengan hewan, 1 jenisnya harus bahimatil an'am, harus binatang ternak. Sapi, domba, kambing, unta. Temenang juragan hayam, nya kurbanku. Saya mau buka hayam sakandang, sok we bandingkeun jeung embe. Lobahan mana? Temenang itu, ya. Nah, kulauk, misalnya juragan lauk, nggak boleh, harus bahimatul an'am, binatang ternak. Yang kedua, syaratnya musinnah itu cukup umur. Nah, para ulama sudah mengkategorisasi untuk kambing 1 tahun lebih, untuk sapi kerbau 2 tahun lebih, untuk unta 5 tahun lebih. Itu musinnah. Yang ketiga, harus sehat dan tidak cacat. Ini yang kaitannya nanti dengan PMK. Nah, apa indikator cacat itu? Di hadis ada ini, ya. Arba'atun la tuzi fil adhahi. Ada 4 binatang ternak yang punya cacat sehingga tidak bisa layak, tidak sah dijadikan kurban. 1, al-aura'u al-bainu auruha. Jadi ada hewan yang picek buta sebelah ya. Pernah lihat hewan yang atau kambing yang picek buta sebelah? Itu tidak boleh. Yang kedua al-maridatu al-bainu marduha. Yang sakit jelas sakitnya. Nah, ini Bu Dokter ya, nanti ini kan yang tahu hewan sakit, kalau petani yang sudah kawakan mungkin bisa, tapi kan akan lebih valid kalau sama expertnya. Hewan yang sakit, sebenarnya sakit itu seperti apa. Yang ketiga adalah al-arja al-bainu daluha. Jadi pincang, sangat pincang sehingga kadang tidak bisa berjalan. Ya. Dan yang keempat al-kasyiratu alati tukni. Jadi yang kurus kering sehingga tidak punya daging. Itu yang termaktub dalam hadis tadi.
Ditambah misalnya kalau kita buka kitab Said Sabiq Fikih Sunnah itu ditambah dengan yang telinganya nggak ada, terus ya, kemudian yang giginya ompong kabeh, ya ompong saeutik batanana, paje tas ompong dasan, oncan. Pula hiji mah teu naon emangnya. Lamun pula Berarti Pak Eje masih tiasanya Pak. Temenang lamun pula kabeh mah gitu ya. Pak Mulis masih utuh. Belum layak dikurbankan ya. Kemudian yang buta ya, umiyah buta, apa tadi kan buta sebelah nggak boleh, apalagi yang buta dua-duanya. Kemudian yang kudisan ya, buduk gitu ya. Nah ini tambahannya. Nah itu dari hadis. Mari kita masuk ke fatwa MUI yang tadi sudah disinggung oleh Bu Dokter. MUI itu membedakan dua kategori hewan yang kena PMK. Satu gejala ringan dengan ciri-ciri berapa L ya. Luka, liur, terus lemas. Lemas ya. Kemudian lepuh, kemudian nafsu makan berkurang. Itu masih bisa. Ya, hareeng. Yang kedua dengan gejala berat. Tadi lepuhnya sampai kukunya lepas dan kadang tidak bisa jalan, itu yang tidak boleh. Ya. Kalau MUI seperti itu. Tapi Bu, ada juga harus saya informasikan. Karena di kita kulturnya NU, kalau NU yang ringan dan yang berat itu tidak boleh Bu. Karena asumsinya yang ringan itu juga menurunkan berat badan. Padahal inti dari kecacatan itu, nah ini kan ada kaidah Lembaga Bahsul Masail NU pakai kaidah kullu ma'ibatin bima yang kusul lahma au ghairuhu mimma yukalu. Jadi aib yang cacat yang menyebabkan tidak bolehnya itu setiap cacat yang bisa mengurangi al-lahma, daging atau yang lainnya yang biasa dimakan. Dan menurut Lembaga Bahsul Masail NU setelah wawancara dengan ahlinya juga bahwa yang gejala ringan juga punya potensi untuk turun berat badannya. Makanya kalau NU mengambil kesimpulan ya itu yang gejala ringan dan berat, apalagi berat tidak sah. Nah ini kan harus saya sampaikan ya. Tapi terserah ke masyarakat karena fatwa itu kan tidak mengikat. Ya, tidak mengikat. Kalaupun tidak dijalankan, mali tewak. Iya, Pak J. Ya, bisa rek. Engke aya nu mere PMK gejala berat diterima Pak J. Terus dikorbankan malah nu newak. Iya, gitu ya. Lah direbus gitu ya. Cuman itu guide dari MUI semacam itu ya mengkategorisasi antara gejala ringan dengan gejala berat. Nah, tinggal memang bagaimana sikap kita. Nah, kalau saya sendiri ya mengambil prinsip ad-dararu yuzalu, kemadaratan itu harus dihilangkan. Dan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari keburukan itu harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Miras aya manfaatna. Makanya dia aya miras manfaatna. Matak naon? Matak hadeut gitu ya. Matak hadeut gitu ya. Tapi madarotna lebih besar. Naon madarotna? Punya aku mata, makanya dilarang gitu lah. Oleh karena itu, ya tadi menghindari keburukan lebih baik daripada mencari kemaslahatan. Ihtiyat, hati-hati. Seperti itu, Neng Nova. Ya, baik. Ya. Boleh tepuk tangan buat Pak dosen. Pak dosen, sebenarnya masih banyak ini yang ingin ditanyakan, tapi dari kru sudah durasi gitu Pak dosen ya. Ya, jadi kesimpulannya untuk tadi sudah menyimak dari Bu Dokter, dari Pak War, kemudian dari teman-teman Promkes juga. Jadi kesimpulannya untuk pelaksanaan kurban di masa PMK ini, terutama untuk kesehatan dari segi syariat Islam seperti apa? Ya,
MUI itu karena kumpulan dari para ulama itu representatif lah untuk dijadikan rujukan. Kita ngikut ke sana. Jadi kan tadi juga sudah dikasih tahu bahwa si PMK itu tidak berpengaruh kepada, ya Bu, kecuali bagian-bagian tertentu tadi jeroan harus ada treatment khusus ketika akan mengolahnya gitu kan, seperti itu gitu. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir ya. Dan yang paling penting tadi di Fatwa MUI juga disuratkan ada kewajiban-kewajiban dari pemerintah untuk tadi melindungi jangan sampai ada masyarakat yang karena kurang sosialisasi, kurang misalnya edukasi sehingga tidak memahami bahaya madorot-madorot yang kemungkinan akan muncul. Itu Neng Nopi, terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Wargi Ciamis dari awal sampai akhir kegiatan ngopi sehat pada malam ini sudah kita selesaikan dan sepertinya banyak ilmu yang bisa wargi Ciamis ambil untuk pelaksanaan kurban atau Idul Adha besok gitu ya. Nah, kesimpulannya dari kegiatan kita pada hari ini adalah kurban di masa wabah ini boleh ya Pak. Kemudian juga tidak menular PMK ini tidak menular kepada manusia karena bukan zoonosis gitu ya. Tapi tetap harus memperhatikan kesehatan lingkungan atau kebersihan lingkungan. Dan jangan lupa germasnya dilaksanakan konsumsi sayur dan buah, terutama di masa Idul Adha ini untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan. Seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis yang pada malam ini bersinergis bersama Dinas Peternakan dan Perikanan bersama DPR KPLH dan juga ada akademisi dari Hukum Islam. Saya Nova Dahliana, KKS Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Ciamis, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.